Halo semua, perkenalkan nama aku Natasha atau biasa dipanggil Nos dari Fuse Purpose. Nah, hari ini aku akan membawakan sharing terkait dengan Daniel gitu ya, Dare to be different. Nah, mungkin sebelum sharing kita boleh bersatu hati dalam doa dulu yuk teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran kami supaya dari apa yang kami dengar hari ini Tuhan, kami bisa mengerti, memahami, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke, jadi kan tadi aku udah sempat bilang gitu ya, temanya adalah Dare to be different. Nah, sebelum mulai sharing, aku tuh pengen nanya dulu ke kalian, kayak pernah nggak sih kalian tuh ada di situasi di mana semua orang di sekitar kalian tuh setuju untuk melakukan sesuatu yang salah gitu. Tapi kamu tahu kalau misalnya hal itu tuh nggak benar, dan ya contohnya misal kalian di dunia pekerjaan gitu ya. Kalian tuh kayak lagi bikin satu report dan harus disubmit ke klien. Nah, atasan kalian meminta tolong kalian untuk memanipulasi report itu supaya hasilnya itu lebih bagus, lebih enak gitu ya sama kliennya gitu, dan sesuai dengan appetite kliennya. Kalau misalnya kalian dihadapin dengan momen seperti itu, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan? Kayak kalian bakal ikut arus supaya kalian aman, atau kalian berani tampil beda gitu, tapi dengan resiko ya kalian bakal ditolak gitu. Karena ya kamu tahu gitu, kalau misalnya kamu nolak, kamu bisa dianggap nggak kompak, atau bisa bikin kamu dimusuhin, atau bahkan kehilangan chance untuk mendapatkan promotion. Tapi di sisi lain, kamu aware kalau misalnya kamu ikutan, ya artinya kamu harus berkompromi sama integritas kamu. Nah, kalau misalnya kita dihadapin dengan situasi kayak tadi gitu ya, sebenarnya kan tekanannya tuh berat banget gitu ya dari luar. Dan dimana semua orang setuju, semua orang ikut arus, tapi ya kalau misalnya kita nolak, resikonya jelas gitu. Kita ditolak, kita dibenci, bahkan kehilangan sesuatu yang mungkin berharga untuk kita. Tapi di sisi lain, ada suara hati gitu ya dari dalam bilang kalau, aduh ini tuh kalau misalnya aku ikut tuh nggak bener gitu kan. Berarti aku mengorbankan iman dan integritasku. Nah, sebenarnya inilah kenyataan yang sebenarnya kita sering hadapin gitu ya di dunia ini gitu. Ya, faktanya adalah kalau misalnya kita mau berani tampil beda gitu ya, ada harga yang harus kita bayar. Nah, sebenarnya ini mirip gitu ya dengan apa yang dialami oleh Daniel. Jadi, kalau teman-teman bayangin gitu ya, dia tuh masih muda, jadi tawanan perang, jauh dari rumah, jauh dari orang tua gitu, dan gak ada yang mengawasi dia gitu. Dan sekarang Daniel tuh kondisinya sedang berada di bawah kekuasaan kerajaan Babel. Nah, kemudian Daniel dihadapkan dengan tawaran yang kelihatannya tuh sangat menguntungkan gitu ya. Dia punya kesempatan sebenarnya untuk bisa makan dan minum anggur dari meja raja. Sebenarnya buat orang lain itu adalah suatu kehormatan yang besar gitu. Tapi buat Daniel, ya itu adalah ujian iman. Karena kalau misalnya dia tahu dan dia ikut dengan arus yang lain gitu, berarti ia sedang berkompromi dengan perintah Tuhan. Tapi di sini Daniel menolak gitu. Nah, sebenarnya untuk cerita lebih lanjutnya itu ada di Daniel 1 ayat 8 sampai 21. Sebenarnya di mana di kitab ini diceritakan bahwa bagaimana bangsa Yehuda itu kalah perang dan kemudian ditawan di Babel. Nah, di antara tawanan itu tuh ada Daniel dan ketiga temannya. Ada Hananya, Misael, dan juga Azaria. Mereka tuh adalah orang-orang yang masih muda, pinter, dan dipilih untuk dididik di istana supaya mereka bisa melayani Raja Nebukadnezar. Nah, selama proses pendidikan itu, mereka diberikan makanan dan minuman anggur dari raja. Sebenarnya bagi bangsa Babel ini adalah suatu kehormatan besar. Karena ya kapan lagi gitu ya mereka dapat kesempatan itu. Tapi bagi Daniel ini adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kenapa? Karena makanan itu kemungkinan besar udah dipersembahkan kepada berhala ataupun ya nggak sesuai dengan aturan makanan orang Yahudi. Nah, disinilah Daniel tuh mengambil keputusan yang sangat penting gitu ya, di mana dia berketepatan hati untuk tidak menajiskan dirinya gitu. Daniel dan teman-temannya menolak makanan dan minuman anggur dari meja raja itu, dan mereka malah meminta cuma dikasih sayuran sama air aja selama 10 hari sebagai ujian. Nah,
setelah 10 hari gitu, turns out hasilnya tuh lebih bagus gitu ya. Mereka justru tampak lebih sehat, mereka lebih kuat, dan daripada orang-orang yang makan makanan dari meja raja itu. Dan bukan cuma itu, tapi Allah memperlengkapi mereka juga dengan pengetahuan, kecerdasan, dan juga hikmat yang luar biasa gitu. Bahkan Daniel itu mendapatkan karunia khusus untuk mendapatkan bisa mengerti penglihatan dan menafsirkan mimpi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari cerita Daniel, sebenarnya awalnya memang keputusan mereka menolak untuk makan dari makanan raja itu ya resikonya besar gitu kan. Dan mungkin ya pasti galaunya ya belum tentu galau sih ya. Bisa dianggap melawan perintah raja gitu. Tapi justru dengan keberanian mereka, Tuhan membela mereka. Mereka bukan hanya cuma sehat, tapi mereka juga jauh lebih bijak daripada orang-orang di sana gitu kan. Bahkan raja pun sendiri mengakui bahwa mereka tuh 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang yang berhikmat di Babel. Nah, sebenarnya dari cerita Daniel tadi ada 2 hal yang bisa kita petik gitu ya, yaitu dare to be different. Di mana Daniel tuh kan berani nih mengambil sikap yang berbeda di tanah asing, jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Sebenarnya kalau Daniel bisa milih, dia tuh bisa aja berkompromi. Toh sebenarnya nggak ada yang mengawasi dia gitu kan ya. Tapi Daniel sadar akan identitas dia gitu. Karena dia tahu bahwa identitas dia tuh bukan ditentukan oleh Babel, tapi Allah yang Daniel sembah gitu, dan Allah yang kita sembah juga. Karena sebenarnya menjadi berbeda bagi Kristus itu bukan soal gaya, tapi soal identitas kita dan kesetiaan kita kepada Allah kita. Nah, ngomongin tentang identitas, firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Nah, jadi kita tuh sebenarnya harus membawa identitas dari mana kita berasal. Kita tuh cuman pendatang aja di bumi gitu kan. Karena ya cuman sementara, dan kelak kita akan kembali kepada Bapa di surga gitu. Nah, sebenarnya hari-hari ini ya memang banyak banget gitu ya tekanan di dunia untuk kita tuh mengikuti arus. Contohnya, misal kayak di pekerjaan, ada godaan untuk kita memanipulasi atau tidak jujur seperti contoh yang tadi. Dan juga misalnya di dalam pergaulan, kita mengikuti budaya konsumtif, ataupun kita selalu merasa tidak puas dan tidak pernah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, menjadi berbeda untuk Kristus tuh memang tidak mudah gitu kan, karena kita mungkin kehilangan kenyamanan, persahabatan, ataupun kesempatan. Tapi Yesus sendiri berkata di Matius 5 ayat 14-16, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Juga di Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ibadah kita itu adalah saat kita memberikan hidup kita sebagai persembahan hidup kita untuk Tuhan. Yang bisa menjadi fondasi kita tuh, ya kita jangan menggunakan pola pikir dunia. Tapi biarlah Tuhan yang senantiasa mentransformasi kita, dan juga biarlah Roh Kudus yang memperlengkapi kita dan mengubahkan bagaimana cara kita berpikir. Supaya kita tuh nggak serupa dengan dunia, tetapi kita semakin serupa dengan Kristus gitu ya. Karena sebenarnya ya, tujuan kita mengikut Kristus adalah supaya kita ya senantiasa terus-menerus ditransformasi, diubahkan semakin serupa dengan Kristus sendiri. Karena ketika kita berani tampil beda, ya dunia mungkin menolak, tapi Tuhan yang akan meninggikan kita. Sama seperti Daniel yang memilih untuk tidak berkompromi, dan akhirnya itulah yang membuat Daniel ditinggikan. Nah, untuk pembelajaran yang kedua, itu adalah excellence without excuses. Nah, sebenarnya kan Daniel punya banyak banget alasan untuk dia tuh bisa menyerah gitu kan ya, dan bahkan punya banyak godaan untuk menikmati fasilitas-fasilitas di istana. Tapi ya Daniel nggak pakai semuanya itu sebagai alasan. Dia tetap memegang integritas dia dan selalu mengusahakan dan memberikan yang terbaik.
Dan hasilnya ya luar biasa gitu ya. Dia 10 kali lebih bijak dan bisa mengerti jauh daripada orang rata-rata yang ada di Babel itu. Karena sebenarnya excellence itu bukan cuma soal bakat atau ya kecerdasan semata, tapi itu adalah karakter gitu ya. Karena kita tuh unggul bukan karena ketika keadaan tuh mudah gitu, jadi kita kelihatan stand out. Tapi itu adalah ketika kita tuh memilih untuk senantiasa bisa taat sama Tuhan. Dan sebenarnya Daniel tuh nggak menunggu momen sempurna, tapi dia dalam hidupnya dia tuh senantiasa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya walaupun kondisinya tuh ya pada saat kondisinya baik maupun di tengah kesulitan. Karena standar yang Daniel pakai itu bukanlah standar manusia, standar dunia ataupun standar Babel gitu, tapi dia pakainya standar Allah gitu kan. Inilah yang membuat kenapa kualitas hidup Daniel tuh lebih bagus dan berbeda dengan orang-orang sekitarnya. Nah, excellence tanpa alasan itu berarti kita tidak mencari pembenaran untuk malas, kompromi, ataupun menunda ketaatan. Tapi kita memilih untuk memberi yang terbaik karena kita mengasihi Tuhan kita. Nah, penting untuk kita pahami bahwa excellence itu bukan one time action gitu. Nggak bisa kayak ketika saya melakukan suatu kegiatan excellence, ya udah artinya lu orang excellence, itu enggak gitu kan. Tapi sebenarnya excellence adalah pola hidup atau perilaku yang terus-menerus dibentuk gitu. Karena kalau misalnya kita cuman melakukan sesuatu hal yang hanya sekali doang gitu ya, yang bersifat excellence, ya itu belum menjadi karakter gitu. Tapi apa yang Tuhan pengen adalah Tuhan tuh mau supaya excellence tuh melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana caranya? Ya pola ini sebenarnya terbentuk dari kebiasaan kecil yang konsisten. Misalnya jujur walaupun gak ada yang melihat, ataupun rajin ketika orang-orang malas-malasan dan lain-lain gitu ya. Artinya ya kita perlu untuk melatih disiplin rohani, misalnya mendoakan setiap keputusan yang kita ambil, hidup dalam firman gitu. Dan juga selain disiplin rohani, ada juga kita bisa disiplin secara nyata gitu ya dalam pola hidup kita sehari-hari. Misalnya kita bisa manage waktu dengan baik, mengelola tanggung jawab, dan lain-lain. Karena ya dengan kita bersifat excellence, kita tuh juga sadar bahwa hidup kita itu adalah kesaksian. Jadi kalau misalnya setiap hari kita bisa membangun pola hidup yang mencerminkan Kristus, nah orang-orang di sekitar kita juga nantinya bisa melihat bahwa bagaimana sih standar Allah itu bekerja dalam hidup kita. Nah, mungkin sebagai penutup gitu ya. Jadi aku mau kasih tips and tricks kira-kira bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa berani untuk tampil beda. Nah, yang pertama gitu, kita adalah bisa menetapkan hati kita. Sama seperti Daniel, di mana dia berketepatan hati sebelum godaan datang gitu ya. Nah, sama. Jadi kita tuh harus menetapkan standar iman kita terlebih dahulu. Misalnya, oh oke, gua nggak mau berkompromi sama hal ini, itu gitu. Jadi kita tentuin nih standar-standarnya apa, boundariesnya apa gitu. Misalnya kayak contohnya ya kita jujur dalam pekerjaan, terus nggak mengikuti arus dalam pergaulan yang rusak gitu ya contohnya. Nah kemudian yang kedua adalah kita harus memegang identitas kita di dalam Kristus. Karena ya dunia tuh akan selalu mencoba untuk menyeragamkan kita gitu ya, supaya kita tuh bisa mengikuti arus dunia, tren dunia. Tapi hal yang perlu kita sadar adalah kita tuh adalah umat pilihan anak-anak Allah. Jadi ketika kita sadar siapa kita di dalam Kristus, kita tuh tidak mudah goyah hanya untuk kita bisa diterima oleh dunia ataupun diterima sama orang lain. Nah, dan poin yang terakhir, itu adalah kita harus membangun kekuatan rohani. Jadi keberanian Daniel itu tuh sebenarnya lahir karena pengenalan dia akan Allah. Dan juga dia ditopang dengan teman-temannya, si Hananya misal dan juga Azaria gitu yang saling mendukung, mereka saling mendukung dalam kesetiaannya gitu. Supaya kita bisa berani tampil beda, ya kita butuh firman yang menuntun kita dan juga doa yang senantiasa menguatkan kita dan juga komunitas-komunitas rohani yang menjadi support system kita gitu ya, walaupun dalam apapun keadaannya, misalnya dalam happy ataupun kesulitan gitu. Jadi dari sana ya kita bisa belajar dan melatih keberanian dalam hal-hal kecil sampai nantinya Tuhan percayakan kita dengan hal-hal ataupun perkara yang lebih besar. Nah,
Jadi ya sebagai anak Tuhan, kita tuh sebenarnya tidak dipanggil untuk sekedar mengikuti arus tren dunia gitu ya. Kita bukan hanya penonton, tapi kita adalah pelaku firman yang berani hidup berbeda dan bisa membawa dampak nyata di dunia ini. Karena tugas kita itu adalah bisa membawa pengaruh yang positif, di mana kita bisa menghadirkan terang di tengah kegelapan, dan juga bisa melebur harapan di tengah keputusasaan. Tapi yang perlu diingat gitu ya, berani tampil beda bukan berarti kita mencari perhatian atau menunjukkan kehebatan diri kita sendiri. Itu tentang kesediaan kita mau dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan di dunia ini. Karena hidup kita seharusnya menjadi kesaksian yang bisa mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan di dunia. Karena itu, jangan kita terbawa arus dunia, tapi biarlah kita yang membawa pengaruh di dalam dunia ini. Karena sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup berbeda, karena kita memiliki Allah yang istimewa. Terima kasih semua, God bless you.